Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi azza bil imani bihi wa hadana ila azimi syariatihi wa as'adana bittibai afdali rusulihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fil uluhiyati wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa asyhadu anna nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Kurma Klinik Pustaka Mat Sanepat rahimakumullah. Pada hari yang penuh berkah ini, marilah kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, mudah-mudahan kita bisa tergolong sebagai hambanya yang mendapatkan gelar abdan syakuro atau hamba yang senantiasa meningkatkan syukurnya atau banyak syukurnya kepada Allah Azza wa Jalla. Selain itu, mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan syukur itu dengan cara menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Salawat salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Mudah-mudahan kita kelak diakui sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Kurma Mat Sanepat rahimakumullah. Izinkan saya, Muhammad Ali Husni, salah satu pendidik di Mat Sanepat, menyampaikan materi kurma, kuliah Ramadan Mat Sanepat, tentang memperoleh ampunan melalui sholat sunnah taraweh pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selama bulan Ramadan, umat Islam dianjurkan untuk melakukan lebih banyak amal soleh atau amal kebaikan untuk mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan adalah qiyamu Ramadan. Mengerjakan qiyamu Ramadan, seringkali kita sebut dengan qiyamul lail ataupun salat malam di bulan Ramadan, bisa berupa sholat tarawih, kemudian ditutup dengan sholat witir, kemudian ada sholat hajat dan sebagainya, tahajud dan yang lain-lainnya. Ibadah ini khususnya adalah sholat tarawih itu dihukumi sunnah muakkad. Artinya ibadah sunnah muakkad itu adalah ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi pria muslim maupun wanita muslimah, baik dikerjakan secara berjamaah maupun dikerjakan secara sendiri-sendiri. Dan waktu mengerjakannya pun sesudah sholat isya sampai dengan akhir malam atau sebelum sholat fajar. Lantas, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengapa dinamakan sholat tarawih? Kata tarawih adalah bahasa Arab yang diambil dari kata tarwihah, yang artinya rileks atau bersenang-senang. Salat ini dinamai demikian karena dikerjakan secara rileks, menyenangkan, 2 rakaat salam, dan istirahat setiap kali selesai 4 rakaat. Pada saat istirahat tersebut, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa ataupun zikir. Sahabat kurma yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat juga melakukan sholat yang lazim kita sebut tarawih pada bulan Ramadan, pada malam hari Ramadan. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis sahih yang dituturkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kharaja min jawfil laili fasalla fil masjidi fasalla rajulun bisolatihi
fa asbahan nasu yatahaddatsuna bidzalika. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar pada suatu malam di bulan Ramadan, kemudian sholat di masjid. Maka beberapa sahabat mengikuti sholatnya Rasulullah tersebut, dan pada keesokan harinya banyak orang yang menceritakan hal tersebut. Fajtama'a aktsara minhum fakharaja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi lailatis saniyati fasallu bi salatihi fa asbahan nasu yadhkuruna dzalik. Pada malam kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk mengerjakan salat. Orang-orang berkumpul lebih banyak lagi. Mereka mengerjakan salat bersama dengan beliau. Dan keesokan harinya, orang-orang itu justru lebih banyak yang membicarakannya. Fakasara ahlul masjidi minal lailati salisati fakharaja fasallu bisolatihi. Maka pada malam ketiga orang-orang berkumpul di masjid lebih banyak lagi. Kemudian Rasulullah keluar dan mengimami mereka untuk menjalankan salat. Falamma kanat al-lailah ar-rabi'ah ajazal masjidu min ahlihi. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatafaqa rijalun minhum yaquluna as-salatu falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta kharaja li salatil fajri. Pada malam keempat, masjid itu tidak mampu menampung para jamaah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar ke masjid. Orang-orang berkata, "Mari kita sholat ya Rasulullah." Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar hingga beliau keluar untuk mengerjakan salat subuh. Falamma qadal fajra aqbalu ala nasi summa tashhadu faqala amma ba'du fa innahu lam yakhfa alayya sya'tukum al-lailah walakinni khasitu antuf rada alaikum salatul laili fata'jizu anha. Setelah selesai salat subuh, beliau menghadap kepada para jamaah, lalu beliau membaca syahadat. Kemudian bersabda, "Amma ba'du, sesungguhnya aku tidak khawatir akan aktivitas kalian semalam. Akan tetapi aku khawatir bila salat malam itu diwajibkan atas kalian, sehingga tidak mampu melaksanakannya." Hadis sahih riwayat Bukhari nomor 1873 dan Muslim nomor 1271. Dalam hadis tersebut terlihat betapa pentingnya sholat tarawih dalam ajaran agama Islam dan betapa besar fadilah atau keberkahan di dalam sholat tarawih tersebut. Salat tarawih juga dianggap sebagai salah satu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Karena bisa membantu kita memperbanyak amal ibadah dan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, salat tarawih juga bisa membantu kita untuk mendapatkan keberkahan dan kesejukan hati. Selain itu, salat tarawih juga bisa membantu kita untuk mendapatkan keberkahan dan kesejukan jiwa. Salat tarawih dilakukan di malam hari, di mana suasana lebih tenang dan hening. Sebagaimana tertuang dalam surat Al-Qadr ayat 3 dan 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr." Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Dalam ayat tersebut sangatlah jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan betapa keberkahan dan kemuliaannya malam di bulan Ramadan. Dengan melakukan salah satunya sholat tarawih saja di malam hari. Dengan sholat witir kita bisa merasakan keberkahan dan kesejukan jiwa yang bisa membantu kita untuk lebih khusyuk, lebih khudu
kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah. Sahabat kurma, viewer dan follower Klinik Pustaka yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita tahu secara umum, sholat tarawih menjadi salah satu ibadah yang dianjurkan untuk dilakukan. Dan seperti yang kita tahu bahwa hukumnya sunnah muakkad. Selain itu terdapat suatu keistimewaan yang bisa diperoleh oleh seluruh umat muslim ketika mereka mau qiyamul lail atau qiyamul Ramadan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadana min ghairi ayyamurahum fihi bi arimati fayaqulu man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan, akan tetapi tidak mewajibkannya. Beliau bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan, ataupun seringkali kita sebut dengan sholat tarawih, dengan iman dan mengharap ridha Allah semata, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis sahih riwayat Bukhari nomor 36 dan Muslim nomor 1267. Menurut hadis tersebut, kita dapat memahami bahwa orang yang menjalankan ibadah tarawih di bulan Ramadan karena keimanan dan juga mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, maka dia akan mendapatkan pengampunan dari dosa-dosa yang telah lampau. Berkat adanya sunnah melakukan tarawih itu, umat muslim berkesempatan untuk meleburkan berbagai dosa yang telah diperbuat. Sehingga pada hari raya kelak, kita bisa mendapatkan suasana yang lebih bersih, hati yang lebih bersih lagi. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang bermalas-malasan ataupun menyepelekan pentingnya sholat tarawih. Sahabat kurma rahimakumullah, demikian ceramah singkat tentang keutamaan sholat tarawih di bulan Ramadan. Semoga kita bisa melaksanakan sholat tarawih dengan baik dan mendapatkan pahala serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan dan mohon maaf lahir batin. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.